Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-arabiyya lughatan Qur'an wa lughatan muslimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pada kesempatan ini kita melanjutkan materi terkait persiapan tes TOEFL, karena sebelumnya pernah saya sampaikan bahwa tes TOEFL itu ikhtibarat al-lughah al-arabiyyah lighairi natiqina biha ini ada tiga aspek yang akan diujikan, yaitu yang pertama fahmul masmu', yang kedua fahmul makruh, dan yang ketiga fahmul qawaid. Insyaallah pada kesempatan ini saya akan mencoba menjelaskan terkait aspek fahmul makruh, atau kalau dalam TOEFL bisa disamakan dengan reading. Fahmul makruh, sebagaimana saya jelaskan bahwa fahmul makruh adalah pemahaman bacaan. Maka ya jelas al-makruh, pemahaman atau sesuatu yang dibaca. Maka fahmul makruh ini dia berbasis kepada teks. Di mana jawaban dari pertanyaan ini mengacu kepada sebuah teks di atasnya. Sedangkan untuk fahmul makruh sendiri ada beberapa bentuk soal yang biasa muncul dalam soal fahmul makruh. Di antaranya yang pertama muradif, persamaan kata, sinonim. Kemudian yang kedua mudhad, lawan kata, antonim. Kemudian ada alaqatul makna, hubungan makna. Kemudian ada ma'nal kalimah, arti dari kata, tapi yang dimaksud bukan arti kosakata. Makna hampir sama, ini ma'nal kalimah ini hampir sama dengan muradif. Kalau muradif dia persamaan kata, sedangkan ma'nal kalimah dia lebih kepada kata tersebut bisa dimaknai dengan kata yang lain. Kemudian ta'yinul maudhu, menentukan tema, menentukan judul misalnya, dan ini biasanya hanya muncul misalnya ada hanya satu paragraf tersebut kira-kira kalau diberi judul atau diberi tema, judulnya apa. Kemudian fiqrah asasiyah ini ide pokok atau ide pokok atau gagasan utama atau ide pokoknya apa, atau bisa juga kalimat umum dari paragraf itu apa. Kemudian kalimat miftahiyah, kata kunci. Kalimat miftahiyah, kata kunci. Nanti misalnya muncul sebuah paragraf atau beberapa kalimat, kira-kira paragraf atau beberapa kalimat tersebut yang inti yang dibicarakan apa yang menjadi kata kuncinya. Kemudian ansabul fitrah ini pernyataan yang paling tepat, di mana nanti disuguhkan sebuah teks, kemudian ada pertanyaan, pernyataan yang paling tepat berdasarkan berdasarkan teks di atas adalah, jadi bukan pernyataan paling tepat berdasarkan logika, tapi mengacu kepada teks yang di atasnya atau potongan teks berupa paragraf. Kemudian as'ilah amah, kalau as'ilah amah dia lebih kepada pertanyaan umum,
yang jawabannya mengacu pada teks. Contoh kalau as'ilah amah ini misalnya dhahaba Ahmad ilal jami'ah wa huwa talibun jadidun. Pertanyaannya man talibun jadid? Jawabannya Ahmad. Itu as'ilah amah, pertanyaan umum. Ini ada beberapa bentuk soal ini ya, biasanya muncul di dalam bentuk soal fahmul makruh. Dan untuk bentuk soal ini, ya, tadi saya katakan bahwa fahmul makruh itu ya, mengacu kepada teks. Ya, jawabannya mengacu kepada teks. Namun ada beberapa bentuk soal, di mana dia tidak hanya mengacu kepada teks, tapi membutuhkan pengetahuan kosakata. Contoh ini muradi, ya, bentuk soal mudhad alaqatul ma'na dengan ma'na kalimah. Ya. Keempat bentuk soal ini dia tidak hanya ya, mengacu kepada teks, tapi juga perlu pengetahuan tentang kosakata. Jadi kita coba lihat dulu. Nah, ini ada bentuk soal atau contoh soal fahmul makruh. Di sini ada sebuah teks. Ini ada sebuah teks. Hunaka ikhtilafat katsirah baina at-ta'lim fil madi wa at-ta'lim fil hadir. ومن تلك الاختلافات أن فرص التعليم في الماضي قليلة حيث كان يلتحق بالمدارس طلاب قليلون هم في الغالب أبناء الأغنياء وسكان المدن. أما اليوم فقد أصبح التعليم حقا لكل مواطن فكثر عدد الطلاب وانتشرت المدارس في كل مكان وشاع القول التعليم كالماء والهواء. Tapi nanti ya ketika mengerjakan fahmul makruh ini ya, tidak usah dibaca ya, teksnya tidak usah dibaca. Ya, jadi ketika nanti mengerjakan fahmul makruh ya, langsung saja kepada pertanyaannya. Langsung fokus kepada pertanyaan, ya, jangan dibaca dulu atau diterjemahkan teksnya. Ya, itu akan menghabiskan waktu. Jadi langsung saja ke pertanyaan, kemudian baru dari pertanyaan kembali kepada teks. Contoh, ya, pertanyaan yang pertama. Al-kalimah tadullu ala muradif fil qit'ah as-sabiqah. Ya, di sini ada kata-kata muradif. Ada kata-kata muradif di mana ya, tadi muradif adalah bentuk soal berupa ya, muradif persamaan kata atau sinonim. Nah, biasanya bentuk soal ini dia ya, memunculkan dua kata, di mana dua kata itu dia memiliki makna yang sama, ya, memiliki makna yang sama. Dan ya, setiap kata yang ada dalam pilihan ini, baik alif, ba, jim ataupun dal, ya, ke semua katanya itu dia tidak terlepas dari teks di atas. Jadi semuanya ada di dalam teks ini. Maka disebut dengan fahmul makruh, ya, pemahaman atau memahami teks dengan cara yang pertama itu muradif. Mengetahui kata yang memiliki persamaan makna. Nah, di antara empat ini, apakah yaltahiku dengan intasyara, atau aghniya dengan fursa, atau tulab dengan madaris, atau muwatin dengan sukan. Nah, ini kalau kalau kita tidak tahu arti ya, atau makna kosakatanya ini agak sulit ya. Karena ya mau tidak mau kita harus ya, memiliki pengetahuan kosakata ya, dari kata-kata tersebut sehingga kita tahu mana kata yang memiliki persamaan maknanya. Maka nomor satu ini kalau melihat kepada kosakatanya jawabannya adalah dal ya, muwatin dengan sukan. Muwatin dengan sukan. Jadi muwatin yaitu penduduk ya masyarakat, dan sukan juga ya penduduk masyarakat. Sedangkan yaltahiku ya, kalau yaltahiku kan melanjutkan, meneruskan,
Intasyara menyebarkan, berarti kan tidak sama. Aghnia ya kaya, fursah kesempatan, tidak sama juga. Kemudian tulab madaris, ya, mahasiswa ya, atau siswa ya. Madaris sekolah, tidak memiliki juga, tidak memiliki persamaan makna. Nah, tapi yang jim ini bisa nanti kalau pertanyaannya al-kalimat allati tadullu ala alaqatul makna, ya, hubungan makna, dia jawabannya yang ini. Nah, ini contoh hubungan makna itu tulab dengan madaris, dia akan memiliki hubungan makna. Ya, masih satu tema. Maka jawabannya adalah dal, yaitu muatin yang muradif dari sukan, sama maknanya penduduk atau masyarakat. Kemudian contoh yang kedua, al-kalimah allati tadullu ala mudad bil qit'ah sabiqah. Sini ada kata mudad. Kalau tadi muradif persamaan kata, kalau mudad lawan kata. Kalau mudad lawan kata. Ya, sini ada al-kalimah allati tadullu ala mudad bil qit'ah sabiqah. Kata yang menunjukkan kepada makna yang berlawanan. Di antara 4 pilihan ini, ini yang alif, madhi, al-yaum, atau yang ba, hadir, qalib, atau yang jim, mudun, ya, sukan, atau yang dal, abana dengan tulab. Sama dengan yang pertama, keempat pilihan ini, ya, setiap katanya ada di dalam teks. Ya, madhi ada kan ini fil madhi. Al-yaum ya, ada juga al-yaum. Kemudian ya, setiap katanya ada. Nah, mana di antara pilihan ini yang memiliki kata yang berlawanan maknanya? Apakah madhi dengan al-yaum, atau hadir dengan ghalib, atau mudun dengan sukan, atau abana dengan tulab. Di sini jawabannya sama, harus memiliki pengetahuan kosakata. Maka agak sulit kalau kita tidak mengetahui pengetahuan kosakata. Ya, contoh di sini madhi dengan al-yaum. Ya, madhi itu kan di sini ta'lim fil madhi, ya lampau. Ta'lim fil madhi, ya pada masa lampau, pada masa lalu. Al-yaum, ya ammal yaum, ya adapun hari ini. Ya, ini jawabannya adalah alif. Yang lalu dengan sekarang, maka berlawanan makna. Sedangkan yang lainnya ya, mungkin tidak memiliki persamaan kata, juga tidak memiliki lawan kata. Nah, kemudian si teks yang sama, karena saya menggunakan menggunakan PowerPoint, ya, jadi tidak bisa dibawakan sekaligus. Tapi ketika tes atau ujian pada aslinya, ya pertanyaan ini masih berlanjut dengan pertanyaan yang sebelumnya. Ini hanya memudahkan saja untuk kita menganalisis pertanyaan. Saya munculkan kembali teksnya. Ya, kemudian yang ketiga, ya, kalimah yaltahiqu bi fil qit'ah sabiqah di makna. Nah, di sini ada kata yaltahiqu bi. Nah, haitsu kana yaltahiqu bil madaris. Yaltahiqu bi yang memiliki makna apa atau sama dengan makna apa? Yantaqilu, yatakharraj, yastamiru, atau yabda. Maka yaltahiqu ini yang memiliki persamaan makna atau memiliki makna, yaitu yastamiru. Yaltahiqu di mana haitsu kana yaltahiqu bil madaris, di mana ia melanjutkan ke sekolah. Tullabun qalilun, yaltahiqu bi ya melanjutkan artinya, ya, berarti sama dengan yastamiru, ya meneruskan, melanjutkan, istimrar. Ya, sama yang soal ketiga ini, ya, ini makna kalimah, ya. Bentuk soal makna kalimah, ya, sama harus memiliki pengetahuan kosakata.
harus memiliki pengetahuan kosakata, kalau tidak ya sama tadi akan sulit untuk mengetahui jawabannya. Kemudian tadi ada bentuk soal alaqatul makna. Bentuk soal alaqatul makna bisa kita buat contoh di sini. Misal al-kalimat allati tadullu ala alaqatul makna, ala alaqatil makna fil qit'ah as-sabiqah ya. Ya, maka ketika ditanya alaqatil makna ya, ketika ditanya alaqatil makna, maka ya, jawabannya adalah jim. Jadi alaqatil makna itu adalah makna yang memiliki hubungan, ya, hubungan artinya masih dalam ruang lingkup satu tema. Masih dalam ruang lingkup satu tema. Ya, ini kan at-tullab ya, mahasiswa, siswa ya, madaris sekolah kan masih dalam ruang lingkup satu tema, maka antara tullab dengan madaris dia memiliki alaqatul makna, memiliki hubungan makna. Itu maksud dengan alaqatul makna. Kemudian ya, di sini ini masih nyambung, jadi nanti satu teks ini untuk 6 soal misalnya. Kalau saya buat ini satu teks untuk 6 pertanyaan. Jadi kan pertanyaan pertama, nah ini kedua, kemudian ketiga, nah ini pertanyaan keempat dan kelima. Nah untuk pertanyaan keempat, kelima, dan nanti keenam, dia bentuk soalnya memiliki bentuk soal adalah as'ilah amah, pertanyaan umum. Nah, di mana kalau pertanyaan umum dia jawabannya mengacu kepada teks secara langsung. Contoh, kaifa kana at-ta'lim fil madhi wal hadir. Kaifa kana at-ta'lim fil madhi wal hadir. Kalau kita memiliki kalau kita memahami teks ini ya, kemudian kita tahu pertanyaannya, ini mudah jawabannya sebenarnya. Tapi yang agak merepotkan ketika kita tidak tahu teksnya, ya, asing teksnya, kosakata dalam teksnya agak asing, ya, maka akan menyulitkan kita untuk mengetahui jawabannya. Nah, untuk bisa mengetahui jawabannya, ya, kita bisa melihat contoh di sini kaifa kana at-ta'lim fil madhi wal hadir. Kita lihat kata-kata at-ta'lim fil madhi wal hadir ada di mana. Nah, misalnya hunaka ikhtilafat katsira baina at-ta'lim fil madhi wal ta'lim fil hadir. Nah, ini kan, dan ini titik. Nah, biasanya berarti jawabannya masih dalam ruang lingkup ya, kalimat ini. Maka di sini jawabannya, pilihannya ada mutasyabih, mukhtalif, khalil, kasir. Yang dekat dengan ini, yang dekat dengan ini ya, adalah ya, antara kasir dengan mukhtalif. Ya, kan di sini ada ikhtilafat kasirah. Tapi kita tahu kasirah ini dia adalah na'at kepada ikhtilafat. Maka menjadi titik fokusnya adalah ikhtilafatnya. Ikhtilafat ya, sama dengan mukhtalif. Maka jawabannya adalah ba. Jawabannya adalah ba. Kaifa kana at-ta'lim fil madhi wal hadir. Ya, mukhtalif, berbeda. Ya, bagaimana ta'lim, pembelajaran pendidikan di masa lampau dengan masa sekarang. Ya, mukhtalif. Kenapa di sini jelaskan hunaka ikhtilafat. Terdapat perbedaan kasirah, ya, terdapat banyak perbedaan. Ya, baina ta'lim fil madhi wa ta'lim fil hadir. Kemudian kaifa kanat al-madaris lit-ta'lim fil hadir. Kaifa kanat al-madaris lit-ta'lim fil hadir. Ini kata al-hadir ya, sama atau muradif dengan kata al-yaum kalau dalam teksnya ya. Al-hadir dengan al-yaum maknanya sama. Maka ya, di sini ammal yaum yang ditanyakan adalah kanat al-madaris li-ta'lim fil hadir. Amma, berarti kan dari sini ammal yaum faqad asbaha ta'lim haqqan li kulli mawadin fa kasura adad tullab wa intasharatil madaris fi kulli makan. Nah, ini jangan sampai terjebak untuk pertanyaan ini.
di sini kan ada pilihan haqqan likulli muwatin, ada lisukkanil mudun, ada liaghniya'i faqat, ada muntasyirah fi kulli makan. Ya, haqqan likulli muwatin. Kata-kata ini ada di sini ya. Kata-kata ini ya, ada di sini. Ammal yaum faqad asbaha ta'lim haqqan likulli muwatin. Ya, ada. Kemudian yang lisukkanil mudun. Ya, tidak mungkin karena lisukkanil mudun ada di terletak di sini sebelum kalimat yang kita maksud dari pertanyaan ini. Kemudian yang jim juga sama liaghniya faqat. Yang dal ada muntasyirah fi kulli makan. Intasyarat al-madaris fi kulli makan. Ya, muntasyirat sama dengan masih satu akar kata dengan intasyarat. Maka jawabannya antara alif dengan dal. Haqqan li kulli muwatin ini ada, dan ada juga muntasyirah fi kulli makan. Intasyarat fi kulli makan. Nah, yang jadi jawabannya yang mana? Nah, kita harus jeli. Yang ditanyakan adalah kaifa kanat al-madaris. Yang ditanyakan adalah al-madaris, bukan at-ta'limnya. Kaifa kanat al-madaris lit-ta'lim. Ya, maka jawabannya adalah ya ini wantasyaratil madaris fi kulli makan. Maka jawabannya adalah dal. Ya. Jadi yang ditanyakan kalau di sini kan secara maknanya adalah ya, adapun sekarang ya, pembelajaran itu merupakan hak bagi setiap warga, setiap penduduk. Fakasura adadatul maka jumlah siswanya semakin banyak. Wantasyaratil madaris dan sekolah-sekolah ya, tersebar fi kulli makan di setiap tempat. Nah, yang ditanyakan kaifa kanat al madaris lit-ta'lim fil hadir. Ya, bagaimana keadaan sekolah ya untuk belajar pada saat ini. Nah, jadi ditanyakan adalah al madaris. Kita tahu di sini al madaris intasyara tersebar di setiap tempat. Jangan sampai terjebak dengan pertanyaan, harus benar-benar jeli. Maka yang pertanyaan ini jawabannya adalah dal muntasyirah fi kulli makan. Kemudian pertanyaan selanjutnya at-ta'lim kal ma'i wal hawa. At-ta'lim kal ma'i wal hawa. Ya, tadullu hadhihi al-ibara ala anna at-ta'lim al-an ya, pernyataan ini maksudnya atau bisa dimaknai dengan apa? At-ta'lim itu ya. Ya, kalau di sini kan at-ta'lim kal-ma'i wal hawa. Ya, pembelajaran itu ini kan ada kal-ma'i wal hawa, ibarat air dan udara. Ya. Air, nah di sini kan ada sahlun, kasir, sahlun, rakhis, qalil, sa'bun, kasir, rakhis. Ya, kalau sahlun artinya mudah, kasir banyak, rakhis murah, qalil sedikit, sa'bun sulit. Jadi yang memiliki persamaan atau maksud dari at-ta'lim kal-ma'i wal hawa ya, al-ma' disamakan dengan apa? Dengan sahlun, dengan qalil atau dengan katsir. Al-hawa ya, dimaknai dengan apa? Kasir, rakhis, sa'bun atau rakhis. Ya, al-ma' air. Ya, kita tahu air kan ada di mana-mana, kan? Ya, bahkan 2/3 bumi ini ya merupakan isinya adalah air ya. Maka air itu adalah banyak ya, kasir. Air itu adalah banyak, kasir. Kemudian al-hawa ya, hawa itu udara. Ya, udara apakah banyak? Jelas banyak kan. Cuman yang dimaksud udara itu ya sekarang kita menghirup udara ya secara gratis itu kan. Nah, maka jawabannya adalah ya, kasir dakwah warakhis ya. Al-ma ya, itu berarti dengan banyak ya, al-hawa udara itu ya rakhis murah. Maka jawabannya adalah dal. Ini walaupun bentuk pertanyaan askilah amah ya, tapi ya, kita perlu pengetahuan pengetahuan kosakata juga. Maka fahmul makruh ini ya masih ada kaitannya dengan
dengan al-mufradat. Fahmul makruh ini masih ada kaitannya dengan al-mufradat. Ya, makanya kalau dulu ya, saya pernah tahu bahwa dulu itu namanya ya, fahmul makruh itu ya fahmul makruh, ya, fahmul qiraah wal mufradat. Jadi selain pemahaman tentang apa namanya teks, juga pemahaman tentang kosakata. Nah, di antaranya tadi pemahaman kosakata ya, terkait tentang ya muradif, mutad, atau alaqatul makna. Atau makna kalimah dan juga alaqatul makna. Nah, jadi untuk menjawab pertanyaan di bagian fahmul makruh ini ya, yang perlu ya, kita perhatikan adalah jangan sampai kita ya, fokus kepada teksnya. Ya, artinya ya, kita fokus membaca teksnya, menerjemahkannya sehingga waktu ya banyak tersita dengan membaca teks. Dan nah ini salah satu kelemahan atau kesulitan dalam fahmul makruh ini ya, dia memiliki ya, teksnya itu tidak sesederhana yang kita bayangkan. Yang pertama mungkin untuk teksnya kita agak asing, gitu kan? Ya, untuk teks-teksnya kita agak asing. Kemudian yang kedua, ya, terkadang teksnya itu kan panjang, gitu. Sehingga apa namanya membuat kita ya agak jenuh. Dan kalau teksnya panjang itu kan agak kesulitan juga kita mencari ya letak ya jawabannya di sebelah mana. Bahkan kan ketika dalam lembar soal itu satu halaman bisa aja habis dengan hanya teksnya saja, kemudian pertanyaan di halaman berikut. Nah, maka kalau kita fokus kepada teksnya, membaca teksnya, kemudian apa namanya memahami ya dengan menerjemahkannya, ya itu akan sangat banyak menyita waktu, sangat tidak efektif. Maka ketika memahami atau mengerjakan soal fahmul makruh, langsung saja ke pertanyaannya. Ya, setelah ke pertanyaan baru dicek kembali kepada teks di mana ya letak jawaban dari pertanyaan tersebut. Jadi pahami dulu pertanyaannya, baru kembali kepada teks. Jangan memahami teksnya dulu baru ke pertanyaan. Tapi pahami pertanyaannya, ya kan? Seperti ini misalnya. Pahami dulu pertanyaannya, kemudian kembali kepada teks. Nah, ini pertanyaan ini kaifa kana ta'lim fil madhi wal hadir. Ini kira-kira letaknya ada di mana kata-kata ini? Kira-kira letaknya ada di mana kata-kata ini? Ya, maka apa namanya? Tinggal kita cari dalam teks. Oh, ternyata di sini letaknya. Sama kan? At-ta'lim fil madhi wa ta'lim fil hadir. Maka jawabannya pasti tidak akan jauh dari situ. Kemudian misalnya kaifa kanat al-madaris lit-ta'lim fil hadir. Ini kira-kira di mana ini letak dalam teksnya? Nah, di sini kan amal yaum, nah di sini amal yaum, al yaum sama dengan al hadir. Maka jawabannya tidak akan jauh dari sebelah sini. Jadi kita fokus dulu ke pertanyaan, baru kita mencari jawabannya di dalam teks. Jangan fokus dulu ke teks, baru kepada pertanyaan. Itu akan menyita waktu. Mungkin untuk sementara itu dulu. Nanti pada pertemuan selanjutnya ya, kita coba bahas beberapa bentuk pertanyaan yang lainnya dari fahmul makruh. Masih ada ta'yinul maudhu, fiqrah asasiyah, ya, kalimat muhtahiyah dengan ansabul fiqrah. Seperti apa bentuk soalnya nanti kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Mungkin itu saja disampaikan. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.